Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hasa Fitri, mahasiswi RPL jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan nomor induk mahasiswa 233137501. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kajian saya terhadap salah satu cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat karya Yus-R Ismail dengan melakukan pendekatan atau analisis struktural. Baik, sebelum kepada pembahasan inti, mari kita simak terlebih dahulu biografi singkat mengenai pengarang atau penulis cerita pendek tersebut. Yus-R Ismail ini merupakan penulis dari cerpen Pohon Keramat, lahir pada tanggal 10 Januari 1970 di Kampung Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. Ia merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan beberapa karya seperti cerpen, puisi, dan esai, tentunya dalam bahasa Sunda. Pada awalnya, ia dikenal sebagai pengarang berbahasa Indonesia karena pada tahun 1990-an, karyanya banyak dipublikasikan di media berbahasa Indonesia. Kemudian, pada pembahasan intinya yaitu analisis struktural. Adapun analisis struktural ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis sintaksis, yaitu alur dan pengaluran ceritanya. Yang kedua, analisis semantik, yaitu tokoh dan penokohan, kemudian latar tempat dan waktu serta tema, dan yang ketiga adalah analisis pragmatik, yaitu sudut pandang dari cerita pendek tersebut. Adapun analisis sintaksis dari yang pertama adalah alur dan pengaluran dari cerita pendek Pohon Keramat ini. Diawali dengan tokoh utama saya memperkenalkan latar tempat dan mulai menceritakan beberapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian bergeser kepada penceritaan tentang Gunung Beser yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk kampung. Selanjutnya itu kehidupan mulai terusik saat jalan besar yang menghubungkan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal, hingga pada akhirnya konflik mulai banyak bermunculan, mulai dari konflik sosial hingga konflik lingkungan. Pada akhirnya bencana El Nino menimpa wilayah tersebut yang mengakibatkan kekeringan dan banjir besar. Analisis yang kedua yaitu analisis semantik, yaitu tokoh. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam cerita pendek Pohon Keramat ini. Yang pertama adalah Mbah Jaya Sakti. Mbah Jaya Sakti ini adalah digambarkan sebagai seseorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Ia juga menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Kutipan yang membahas hal tersebut adalah, saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Mbah Jaya Sakti ini juga memiliki kepedulian yang tinggi pada penduduk kampung. Kutipan yang mendukung hal tersebut adalah, Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Selanjutnya adalah pasukan Belanda. Dalam cerpen ini, pasukan Belanda digambarkan sebagai sekumpulan orang yang hendak menangkap Mbah Jaya Sakti. Terlihat dalam kutipan berikut. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Tokoh selanjutnya yaitu centeng-centeng Demang. Centeng-centeng Demang diceritakan sebagai pembantu pasukan Belanda dalam menangkap Mbah Jaya Sakti. Terlihat dalam kutipan berikut. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam Gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung, akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Tokoh yang selanjutnya adalah sang kakek, yang merupakan kakek dari si narator cerita ini. Kutipan yang menyebutkan hal tersebut adalah, saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Di sawah saat mengontrol, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah, dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau tidak.
Dari kutipan di atas bisa diketahui bahwa kakek yang terdapat dalam cerita ini merupakan kakek dari si narator. Dari kecil, narator juga sering menginap di rumah kakek sang kakek serta diajak sholat di masjid yang berada di pinggir sawah. Kakek juga merupakan seseorang yang sangat dihormati oleh penduduk kampung. Kakek juga menjadi orang yang dihormati dan menjadi pengambil keputusan ketika ada yang berkaitan dengan hal pertanian. Tidak hanya itu, kakek juga merupakan seseorang yang dipercaya bisa mengobati orang yang sakit, terutama sakit yang berkaitan dengan makhluk halus. Berikut kutipannya. Sering kakek juga diminta mengobati orang-orang yang sakit. Apabila sakit itu karena makhluk halus yang main-main, bila ada orang yang kesambat oleh penghuni Gunung Beser, mereka membawanya ke rumah kakek. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tetapi tidak jarang kakek malah membawa yang sakit ini ke rumah sakit. Kemudian tokoh yang selanjutnya ada Kang Hasim yang merupakan guru ngaji di daerah lingkungan Gunung Beser. Kutipan yang menceritakan hal tersebut adalah, setiap sore kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya, mengaji bukanlah hal yang baru. Kutipan ini menceritakan sosok Kang Hasim yang merupakan guru mengaji narator yang biasa mengajarinya di masjid. Setelah awalnya diajari mengaji oleh sang kakek, namun selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Hasim. Tokoh yang selanjutnya ada penggerak pembangunan. Penggerak pembangunan di sini adalah sekelompok orang yang menjadi pencetus pembukaan sebagian lahan Gunung Beser. Berikut kutipannya. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk memperluas lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Bahkan banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit pula yang mendukungnya. Kutipan tersebut menjelaskan mengenai para penggerak pembangunan mencetuskan ide untuk pembukaan sebagian Gunung Beser meskipun menuai pro dan kontra dari warga kampung. Tokoh selanjutnya yaitu adalah tokoh Aku sekaligus penulis dari cerpen tersebut atau narator. Juga berperan sebagai seorang cucu dari sang kakek yang tinggal di kampung dekat Gunung Beser. Berikut kutipannya. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Kemudian, analisis semantik yang berikutnya adalah latar. Latar tempat. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat dalam cerpen Pohon Keramat karya Yusril S.R. Ismail ini adalah berawal dari Gunung Beser yang letaknya di sebelah barat kampung. Gunung ini areanya kecil, maka dari itulah penggunaan kata gunung dirasa kurang tepat karena areanya yang terlalu kecil. Kutipan yang mendukung latar tempat ini dapat terlihat dari kutipan berikut ini. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Selanjutnya tempat berpindah di rumah kakek, yaitu tempat tinggal kakek yang letaknya berada di dekat lingkungan Gunung Beser. Berikut kutipannya. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Kemudian, aktivitas kakek yang lain dilakukan di latar tempat yang berupa sawah. Kutipan yang membahas hal tersebut adalah, selesai sholat, kakek biasanya mengontrol air sawah. Saya selalu menguntitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah yang dingin, akan tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi dari pancuran sawah. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Gunung Beser menjadi tempat yang dominan dijadikan sebagai latar. Cerita ini membawa pembaca ke dalam ruang lingkup kawasan Gunung Beser dengan segala misterinya.
Kemudian latar tempat selanjutnya itu di masjid, tempat narator belajar mengaji bersama Kang Hasim. Setiap sore, kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya, mengaji bukanlah hal yang baru. Kemudian latar waktunya yaitu didominasi pada siang hari, terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan para tokoh yang terlibat dalam cerita ini, serta dari tuturan narator mengenai suasana lingkungan Gunung Beser yang sangat menyegarkan. Di antara kutipannya adalah, saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap beliau turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Kemudian dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Namun, ada juga beberapa tuturan yang menunjukkan latar di malam hari. Di antaranya adalah, sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Secara keseluruhan, cerpen ini memberikan suasana yang penuh dengan aktivitas yang umumnya dilakukan pada pagi dan siang hari, seperti pergi ke sawah, anak-anak kampung yang bermain, serta proses pembukaan Gunung Beser. Selanjutnya yaitu analisis semantik berupa tema. Tema cerpen ini adalah modernisasi penduduk serta perubahan sosial dan lingkungan. Pembukaan Gunung Beser yang tadinya kawasan sejuk dan asri berubah lambat laun menjadi tempat industri, mulai dari pembuatan pertanian terpadu, pembangunan air mineral dan tekstil, yang membawa dampak sosiologis di antara penduduk sekitar Gunung Beser. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerakan pembangunan mulai dilakukan. Banyak yang tidak setuju, tapi tidak sedikit yang mendukungnya. Sementara dampak lingkungan yang terlihat adalah munculnya bencana-bencana yang diakibatkan oleh pembukaan Gunung Beser tersebut. Kemudian analisis yang terakhir adalah analisis pragmatik, yaitu sudut pandang. Pengarang cerpen Pohon Keramat, yaitu Yus R. Ismail, menggunakan sudut pandang dalam menuliskan cerpen ini. Hal itu terlihat dari adanya tokoh saya yang awal mula menggambarkan bagaimana latar yang digunakan, kemudian menggambarkan pula tokoh-tokoh serta peristiwa-peristiwa lain yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi mungkin itu saja penyampaian dan pemaparan dari saya berkaitan dengan hasil kajian terhadap salah satu cerpen yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.